Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia tuh banyak bicara ya. Kayaknya tuh kita sukanya komen, sukanya didengarkan. Sehingga untung aja Tuhan kasih kita mulut satu gitu ya. Tapi mulut satu aja udah lemes banget ini, kayaknya banyak ngomong gitu ya. Tapi biarlah kita jadi orang-orang yang menyadari bahwa kadang gak semua harus dibicarakan. Kadang kita diem aja udah cukup. Sehingga biarlah pujian ini juga mengingatkan, sekalipun diriku dapat berkata-kata. PKJ 277, kita pujikan PKJ 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat dan apapun lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema, canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya biarlah hari ini dengan firman-Mu yang akan kami baca, kami punya kasih. Karena kasih yang paling penting dalam hidup ini. Dengan kasih, banyak hal bisa kami lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Samuel 9, 2 Samuel 9, 2 Samuel 9, ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13, dengarkanlah sabda Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya
timpang. Sahabat, semoga dalam hidup ini kita punya sahabat ya Bapak Ibu yang mendengarkan kita sabda. Karena dalam hidup ini tidak semua orang punya sahabat. Biasanya orang gak punya sahabat itu antara pribadinya yang sulit untuk punya sahabat. Mungkin kita ada orang mau mendekat sama kita, tapi mungkin karena karakter kita keras dan sulit dan merasa semua bisa kita lakukan sendiri, jadi kita gak punya sahabat. Padahal bersahabat itu adalah bagian yang harusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Belajar untuk menggantungkan hidup rahasia kita kepada orang lain dan orang lain juga kepada kita. Nah, tentang persahabatan dalam, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, di Amsal itu pernah dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran, di Amsal 17. Nah, jauh sebelum kalimat ini ada, Bapak Ibu, di zamannya Salomo, Daud sudah mempraktekkan hubungan persahabatan dengan Yonatan. Persahabatannya itu erat banget, bahkan tidak lekang oleh maut. Ya, bahkan maut tidak memisahkan persahabatan mereka. Ketika Yonatan sudah nggak ada, hal ini dilakukan Daud kepada anaknya Yonatan, yaitu Mephiboset. Menurut kebiasaan pada saat itu Bapak Ibu, seharusnya seorang raja yang menang menghabisi seluruh anggota keluarga raja yang dikalahkan. Dan karena itu dilakukan karena mereka bisa melihat bahwa anak raja sebelumnya bisa jadi ancaman, bisa melakukan kudeta atau melakukan hal-hal lainnya. Tapi Daud tidak berpikir demikian kepada Mephiboset, karena dia udah janji sama Yonatan bahwa aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada keturunan. Dan bukan hanya janji, karena memang Daud sayang sama keluarga Yonatan. Bahkan sekalipun bapaknya Yonatan menyakiti dia, tapi dia sudah berjanji dan hatinya besar sekali, berbelas kasih. Mephiboset, cucunya Saul ya, atau anaknya Yonatan, diperlakukan istimewa, bahkan dibilang milikmu yang dulu dikembaliin semua. Bahkan dikasih ladang, bahkan dikasih hamba itu suruh mengerjakan ladang tersebut. Sehingga Mephiboset bahkan sudah tidak menjadi keluarga raja, hidupnya santai seperti anak raja. Ongkang-ongkang kaki, relax, bahkan boleh makan sama Daud bersama-sama semeja karena persahabatannya. Jadi persahabatan itu Bapak Ibu Saudara dibangun di atas dasar kerapuhan. Persahabatan itu akan muncul ketika kita sedang hancur-hancurnya. Orang-orang yang datang kepada kita ketika kita masa-masa sulit, itu orang-orang yang membangun persahabatan sama kita. Kalau orang datang pas seneng, pas kita lagi berhasil, pas kita lagi megah, pas kita lagi ganteng cantik, pas kita lagi kaya, pas kita lagi berhasil pelayanan dan keluarga, semua orang bisa. Tapi ketika kita hancur, ketika orang-orang itu datang gak cuman mampir loh, tapi menolong kita, itu orang-orang yang mau memberikan hidupnya. Sehingga orang-orang seperti itu harus kita jaga, kita rawat hubungan baik dengan mereka. Orang yang pernah datang di hidup kita memberikan pertolongan, hitungannya kita hutang budi lah sama orang-orang yang baik itu. Sehingga biarlah ketika kita punya hutang budi, bukan kita sebagai hutang, bukan supaya kita balas, tapi kita untuk bisa menjadikan dia sebagai orang yang penting, dekat di hidup kita, dan kita jaga orang-orang yang baik seperti itu. Persahabatan gak harus janjian bahwa kita sahabatan ya, enggak. Persahabatan itu bahkan bisa dimulai dengan kita ketika kita sudah mau memberikan hidup dan nyawa kita, seluruh hidup kita pada orang lain. Sehingga harusnya orang Kristen punya banyak sahabat, orang yang bahkan baru dikenal, pengemis, pemulung yang kita mau kasih hidup kita. Nggak cuma kita kasih uang, tapi kita kasih perhatian. Oh, kayak nanti dia lewat lagi nih di depan toko ini, saya beliin dia baju, saya kasih dia makan, itu semangat persahabatan. Dan persahabatan itu bukan soal jumlah orang yang kita punya, tetapi spirit atau semangat yang mau kita bangun dalam hidup berelasi sama siapapun. Semoga kita juga bisa jadi sahabat yang baik ya bagi orang yang kita temui hari ini. Karena Tuhan sudah jadi sahabat bagi manusia, kita juga jadi sahabat bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami belajar tentang hidup persahabatan yang akan baru bisa kami rasakan ketika sudah melewati waktu. Dan sahabat sesungguhnya bukan hanya tentang 1-2 orang, tapi bagaimana kami punya semangat bersahabat kepada orang baru kami kenal, kepada orang yang menyakiti kami, kepada keluarga kami, kepada orang yang jelas-jelas baik sama kami. Dan mampukan kami untuk punya semangat persahabatan itu, memberi tanpa pikir panjang, memberi tanpa harus bernegatif thinking, memberi dan memberi hidup dengan semangat cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu hari ini, kehidupan, pekerjaan, pelayanan, keluarga dan sekolah kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.